Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Semangatnya luar biasa, Pak Guru juga ikut bersemangat melihat semangat anak-anakku semua. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, marilah kita memulai pelajaran kita dengan berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah dan diberikan kelancaran dan kepandaian. Silakan ketua kelas Naharniati untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Naharniati. Insya Allah besok atau pekan depan yang akan memimpin adalah wakil ketua kelas. Anakku sekalian, ketua kelas minggu lalu semua rekan-rekannya hadir ya. Hari ini alhamdulillah kalau kita lihat semua bangku semua terisi. Berarti semua hadir. Alhamdulillah. Semoga pekan depan anak-anakku semua juga bisa hadir karena jika tidak hadir maka akan tertinggal pembelajaran kita. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, maka siapkan alat tulisnya, kerapiannya, tolong dirapikan bajunya, terus buku-bukunya dinaikkan di atas meja, dan yang pastinya harus memastikan kita siap. Kita siap. Apakah anakku semua sudah siap belajar? Alhamdulillah sudah siap. Nah, sekarang siapa yang masih mengingat pelajaran kita minggu lalu? Pekan lalu. Ya, surah Al-Hujurat ayat 13. Tentunya itu mengenai bagaimana orang menghargai, mengetahui bahwa suku-suku, bangsa-bangsa ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut apa? Disebut, ya benar sekali, sunnatullah. Nah, minggu ini sekarang yang akan kita pelajari sesuai dengan apa yang kita sampaikan waktu di akhir pertemuan pekan lalu, yaitu adalah kita akan belajar tentang bagaimana kita menghargai, saling menghargai. Saling menghargai. Nah, siapa yang tahu arti saling menghargai? Nih, Pak Guru akan menampilkan menghargai itu adalah sama dengan menghormati. Bagaimana anak itu menghormati orang tuanya, bagaimana siswa menghormati gurunya, bagaimana kita anak-anak sekalian menghormati temannya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, gambar apa ini, Nak? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar pohon jeruk yang lagi berbuah. Kalau ini gambar, ya betul sekali, ini gambar mangga. Ini gambar mainan. Dari ketiga gambar ini, kita bisa apa kira-kira ini, Nak? Selalu menganggap orang lain penting bagi kita. Apa hubungan dari gambar ini? Begitu juga pada gambar ini, yaitu adalah di balik ada pohon-pohon yang berbuah jeruk, mangga ini ada seorang petani yang sangat menyayangi tumbuhannya. Sehingga dengan rasa sayang itu dia memastikan tumbuhannya harus memenuhi unsur hara yang tepat. Dari minumannya, pupuknya, dan sebagainya. Begitu juga dengan mainan tadi. Kalau seorang anak menyayangi mainannya, tentunya menganggap mainan itu penting. Kalau penting berarti dia akan menjaga. Begitu juga kalau kita menghargai, menghormati orang lain. Bagaimana? Kita apakan kira-kira, Nak? Ya, betul sekali. Kita menyayangi, menganggap dia itu penting bagi kita. Seperti orang tua kita menganggap penting, makanya kita menyayangi dia. Adik-adik kita, makanya kita menyayangi dia kan mereka itu penting. Nah, selanjutnya, bagaimana menghormati, saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia.
Saling menghargai itu harus begini, menghargai. Bagaimana anak-anakku sekalian, apakah sudah melakukan ini? Apakah cuma lewat-lewat saja? Nah, kenapa ketawa-ketawa? Mungkin ada ya yang cuma lewat-lewat saja ya. Setelah kita mempelajari, nah, semua sikap-sikap kita sudah harus dilakukan perubahan. Karena hari ini anak-anakku semua sudah tahu. Yang mana benar? Apakah gambar ini ataukah orang yang lewat-lewat saja? Ya, pastinya harus kita permisi. Inilah sikap-sikap saling menghargai. Nah, begitu juga saling menghargai adalah mengakui keberadaan dan hak setiap individu. Jadi kita tidak boleh ada merasa besar, berbangga diri, baik secara individu maupun kelompok. Misalnya di Indonesia agama yang paling banyak pengikutnya agama Islam, sehingga harus menindas agama lain. Tidak boleh. Karena kita memang sudah dijelaskan bahwa kita negara ini negara Pancasila. Yang kedua, kita baru-baru saja mempelajari minggu lalu bahwa surah Al-Hujurat itu menyampaikan bahwa Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa. Sudah sunnatullah. Sehingga kita harus saling menyayangi, menghargai. Nah, ini contoh-contoh perilaku saling menghargai. Coba. Ada apa di gambar ini? Ya, yang gambar pakai jilbab ini ya orang Muslim. Yang pakai jilbab putih, kelihatan rambutnya sedikit ini Kristen. Tapi mereka sama-sama merayakan, makan, berbahagia, saling menghargai. Ini contoh. Saling menghargai. Begitu juga anak-anakku sekalian. Di sini kan kelas C ada yang non-muslim. Sehingga kalian harus saling menghargai. Contoh selanjutnya, saling tolong-menolong. Nah, anak-anakku sekalian, tanpa menyadari, anak-anakku sekalian sudah melakukan aktivitas saling tolong-menolong. Nah, apa yang anak-anakku lakukan? Anak-anakku sudah mengumpulkan pakaian-pakaian yang layak, mengumpulkan sembako, lalu kita membagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Bahkan kita membawa ke panti asuhan. Itu contoh saling tolong-menolong. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak. Nah, di sini gambar apa? Nah, di sini semua orang mengangkat tangan. Ini mengangkat tangan, ada 3 orang. Sampai di belakang ada 2 orang ya, semua 5 orang. Nah, kalau semua mau berbicara, waktu bersamaan tidak ada yang mau mengalah, semua memaksakan hendak, pasti tidak akan ada yang terdengar jelas, sehingga tidak ada solusi dari permasalahan-permasalahan. Jadi tidak boleh kita memaksakan kehendak. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya, menghargai privasi orang lain. Menghargai privasi orang lain. Nah, tentunya dalam menghargai privasi orang lain ini, contohnya misalnya ada teman kita, orang tuanya mungkin pekerjaannya tidak sebaik misalnya penghasilannya daripada temannya. Nah, itu harusnya kita harus menghargai apapun privasi orang tuanya, tidak boleh kita sebut, apalagi menyebut-nyebut namanya dengan tujuan untuk mengejek, tidak boleh. Ingat ya, sebagaimana tujuan pembelajaran kita yang Pak Guru sudah sampaikan minggu lalu juga, dan hari ini Pak Guru sampaikan kembali bahwa tujuan kita harus setelah mempelajari hari ini, kita harus saling hidup menghargai dengan benar. Yang kedua, anak-anakku bisa memberikan contoh-contoh bagaimana cara hargai dengan benar. Nah, apa bukti kalian menerima perbedaan? Memiliki sikap toleransi. Seperti pekan lalu, nah Ayu sudah menyampaikan bahwa toleransi itu sikap saling menghargai. Jadi Pak Guru sudah memperhatikan anak-anakku semuanya nih, siapa yang saling menghargai. Dan alhamdulillah Pak Guru sudah menemukan bahwa di kelas ini sudah menerapkan atau mempraktikkan secara langsung sikap saling menghargai dan menerima perbedaan suku. Karena di kelas ini ada berapa suku? Ada banyak suku ya, ada suku Tolaki, ada suku Buton, ada suku Muna, dan bahkan di kelas C ini ada agama lain ya. Pada hari ini karena
mata pelajaran agama, teman-temannya juga pergi di kelas agama Hindu atau Kristen. Budaya pun juga begitu ya, anakku sekalian. Semoga bukan hanya di sekolah ini ya, contohkan, nanti dicontohkan di masyarakat juga. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali suku-suku, agama, bahkan ada juga bangsa-bangsa lain yang berada di Indonesia. Kita sudah memberikan contoh kepada dunia bahwa di Indonesia sikap tolong-menolong. Jika ada terjadi kebanjiran, kita mengumpulkan donasi. Jika ada kebakaran, kita membantu memadamkan api atau memberikan bantuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya atau memberikan makanan. Gotong royong lagi ya, atau dan sopan santun. Nah, manfaat kita saling menghargai. Ada yang tahu manfaat kita saling menghargai? Ya, betul sekali. Pasti akan terjadi damai. Terjadi rukun. Terciptanya hubungan yang rukun dan damai. Tidak terjadi perselisihan antar suku dan pemeluk agama. Nah, sekarang kita sudah melihat beberapa contoh kasus yang terjadi di daerah kita. Kemarin sempat terjadi antar suku, Muna, Mentolaki melakukan sedikit clash karena ada ketersinggungan. Bahkan secara global kita melihat antara Palestina dan Israel. Siapa yang rugi pada saat konflik seperti ini? Yaitu warga itu sendiri, warga Palestina dan warga Israel itu sendiri. Ada yang mau seperti itu? Tidak ada ya? Ya, makanya kita harus memberikan sikap saling menghargai kepada siapapun yang ada di lingkungan kita, apalagi kepada orang tua kita. Bisa ya? Ya, insya Allah. Nah, sekarang dari paparan-paparan Pak Guru tadi, Pak Guru akan memberikan tugas. Pak Guru ingin melihat apakah anak-anak Bapak ini semua yang saleh-saleha ini bisa menghargai, memberikan pendapatnya terhadap mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Silakan nanti dicatat, nanti dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Nah, di kelas kita ini terdiri dari 19 orang, 10 putra, 9 putri. Makanya akan dibagi di 4 kelompok. Ada yang satu kelompok itu 4 orang. Tidak apa-apa ya. Silakan kelompok 1 mengambil tugasnya. Silakan. Kelompok 2 pun begitu. Pak Guru berikan waktu 10 menit untuk anak-anak sekalian untuk mendiskusikan dan mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi. Oke, waktunya sudah cukup. Kelompok 1, silakan presentasikan. Ya, luar biasa. Beri aplaus kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan bagaimana mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Pendapat kelompok 1 sangat luar biasa. Kelompok 2 tidak boleh kalah. Silakan kelompok 2. Ya, luar biasa presentasi dari kelompok 2. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Sudah memberikan penjelasan mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Kelompok 3. Selanjutnya. Ya, selesai. Alhamdulillah. Luar biasa ini ya. Sudah 3 kelompok ini sangat luar biasa dalam memaparkan hasil diskusi sama kelompoknya mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Kelompok terakhir, jangan mau kalah daripada ketiga kelompok ini. Silakan. Ya, luar biasa ya. Kelompok 4 telah menutup presentasinya dan diskusinya kita pada hari ini sangat luar biasa. Pak Guru sangat bangga kepada kalian semuanya. Dan alhamdulillah semua sudah mengetahui mengapa kita harus saling menghargai dan bahkan sudah memberikan contoh-contoh. Dan alhamdulillah inilah menjadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Pak Guru merasa senang sekali. Anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah kita mempelajari ini, Pak Guru akan memberikan tes. Tes ini pasti mudah bagi anak-anakku karena sudah mendengarkan secara langsung penjelasan-penjelasan dari Pak Guru,
pun telah menyelesaikan masalah-masalah kita pada hari ini, yaitu tadi mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Dan sekarang Pak Guru ingin memberikan tes secara individu kepada anak-anakku sekalian. Ada 5 nomor, silakan dikerjakan tesnya. Ya, dikumpulkan ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, silakan kita sama-sama menyimpulkan apa itu saling menghargai. Sikap menghormati ya. Sikap kita bagaimana kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Memberikan peluang juga kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, inilah anak-anakku sekalian, sudah menyimpulkan secara bersama dan alhamdulillah tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dan insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu depan dengan tema yaitu toleransi. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi sekarang saya ingin tanya beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah teori-teori belajar. Kemarin kita sudah belajar di modul beberapa macam teori belajar yang digunakan di dalam pembelajaran. Teori-teori belajar apa saja yang diingat dari teori-teori tersebut? Ya, ini Pak yang kalau yang saya pakai di modul 2 ini PBL Pak. Teori pembelajaran, bukan metode pembelajaran ya. Masih ingat teori-teori belajar? Banyak kepikiran ini Pak. Saya pikir tadi PBL Pak, bukan Pak? PBL itu adalah pendekatan atau metode pembelajaran. Yang kita mau lihat adalah teori belajar. Beda teori belajar dengan jadi metode pembelajaran itu lahir dari teori belajar ataupun teori ya. Jadi teori belajarlah yang menjadi dasar untuk lahirnya metode ataupun pendekatan di dalam pembelajaran. Di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ada beberapa komponen yang berubah nama, misalnya ATP dan seterusnya. Apa yang Anda kenal dengan ATP? Apa itu ATP? Di dalam modul ajar itu kan ada yang disebut dengan CP, TP, ATP. Nah, sekarang ATP itu apa? TP Pak ya. TP kan tujuan pembelajaran Pak toh. Ya. Di dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu apa saja yang diperhatikan di dalam menyusun tujuan pembelajaran? Dari mana kita menurunkan tujuan pembelajaran? Teknologikal, pedagogikal, konten, apa itu? Apa maksudnya? Kalau pedagogik kan Pak pengetahuan. Konten knowledge. Nah, maksud saya pendekatan itu kan disingkat dengan TPACK. Apa yang dimaksud dengan penerapan TPACK di dalam pembelajaran? Yang saya mengerti sekali Pak ini, yang saya mengerti, yang kalau bisa saya sampaikan Pak, dalam pembelajaran ada namanya itu kita akan dalam penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, yang dimaksud dengan penerapan TPACK dalam pembelajaran apa itu? Apa yang Anda ingat tentang PBL, problem based learning apa itu? Iya, problem based learning itu penyelesaian masalah Pak, pendekatan dalam pembelajaran penyelesaian masalah.
penyelesaian masalah. Contohnya, Contohnya materi tadi Pak, hmm, jadi ada beberapa siswa ini akan apa namanya, akan diarahkan untuk menyelesaikan satu masalah Pak. Jadi kita mengarahkan anak-anak untuk menyelesaikan masalah. kalau kalau PJBL, Project Based Learning apa itu? Kalau PJBL dia eh, project Pak. Maksudnya, Jadi dia ada target untuk menyelesaikan untuk melakukan sesuatu Pak. Jadi nanti ada produk, bahkan bisa jadi produk Pak. oke Kalau Mbak. di PBL itu Pak kan kelebihannya anak-anak itu bisa melihat prosesnya Pak. Kalau PJBL hasilnya yang lebih dominan. Oke baik. Dalam modul ajar itu kan ada banyak ya, perangkat pembelajaran itu banyak. Nah, yang termasuk dalam komponen komponen perangkat pembelajaran apa apa saja itu yang masuk kategori komponen perangkat pembelajaran. Oke, metode-metode pelajaran apa saja yang ditahu? Metode-metode pembelajaran. Itu tadi Pak, PBL, PJBL. Yang lain apa itu? Kalau di sini Pak, di modul saya ada tatap muka, ada tanya jawab, ada diskusi, dan yang terakhir itu saya pakai PBL Pak. Ada 4. Inquiry, kalau pembelajaran inquiry apa itu? Oke, baik. Yang Anda tahu tentang materi ajar esensial, apa yang dimaksud dengan hot, ya. Apa Hot, itu? hot itu Pak, berpikir kritis, berpikir Hmm. kritis. Bagaimana itu? Contoh bahan ajar yang seperti itu. Misalnya Bagaimana? Pak, Hmm. itu menghafal, di keterampilan berpikir Pak. Ada Keterampilan berpikir. ada keterampilan berpikir. Apa itu? Apa yang dimaksud keterampilan berpikir ini? Jadi Karakteristik ini keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apa-apa itu yang apa ciri khasnya itu? ciri khasnya siswa paling dasar itu bisa menghafal, Menghafal. kritis, kritis, kreatif. Oke, baik. Dalam PTK itu kan ada disebut dengan landasan teori atau bukan landasan teori ya, kajian teori atau penelitian terdahulu. Nah, kira-kira dalam PTK ada kajian terdahulu. Biasa dengar ya? Iya Pak. Oke. Apa sih manfaat kajian terdahulu itu sehingga harus biasa dilampirkan dalam PTK? Apa tujuan kajian terdahulu itu? Manfaatnya Pak, Ya, manfaatnya menguatkan mungkin Pak, menguatkan kembali yang misalnya Pak ya, misalnya saya meneliti tentang siswa A yang penelitian sebelumnya juga melakukan
penelitian sejenis juga Pak, misalnya mengenai pendekatan PBL. Nah, manfaatnya di situ apa sih untuk dilampirkan itu yang seperti itu ditampilkan? Sebagai pendekatan rujukan Pak. Hmm. Kira-kira kalau dipikir-pikir yang seperti itu dikasih masuk di situ apa tujuannya? Ketika kita meneliti harus meneliti penelitian terdahulu, kira-kira tujuannya apa itu? Yang lah penguatan Pak, penguatan penelitian kita. Teori-teorinya juga Pak, bisa saja ada teori yang bisa diambil. Itu ya. Dalam PTK itu kan ada beberapa tahapan gitu. Ya, Mulai dari perencanaan. Nah, tahapan berikutnya apa? Di PTK itu apa kan ada tahapan-tahapan itu. Misalnya tahapan awal itu kan perencanaan. Kemudian selain tahapan perencanaan, setelah itu apalagi tahapan berikutnya? tahapan-tahapan Pak deh. Hmm. Oke, silakan ambil Al-Quran. Ya, ya Pak, sudah Pak. Oke, silakan dibuka di tengah ya. Ya Pak. Akan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا ترك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني ربي بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دبة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Pak, lanjut Pak. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ولوم القيامة ألا إن آدم كفروا ربهم إلى بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. Coba tulis dulu surah satu dua ayat di surah Al-Fatihah coba. Ya Pak.
Oke, coba diperlihatkan ke saya. Baik, Pak. Oke, baik. Ya, Oke, saya pikir cukup ya. ya Pak. Hmm, Makasih Pak.